Mendengar kata birokrasi seperti sedang mencari momok yang menyebalkan bagi sejumlah masyarakat. Pasalnya, banyak sekali masyarakat yang memiliki pengalaman kurang menyenangkan ketika harus berurusan dengan birokrasi di Indonesia. Berbagai usaha dan inovasi telah dilakukan untuk dapat menciptakan model penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih cepat prosesnya, lebih murah biaya, dan lebih mudah persyaratannya. Peningkatan kualitas pelayanan publik juga telah digunakan sebagai parameter untuk dapat mengukur tingkat kemajuan reformasi birokrasi dan juga penyelenggaraan sistem pemerintahan yang baik. Terdapat 8 area perubahan dengan hasil pencapaian yang berbeda dari tiap-tiap areanya. Satu di antaranya adalah pelayanan publik. Program peningkatan kualitas pelayanan publik bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dari masing-masing instansi pemerintah sesuai dengan kebutuhan dan harapan dari masyarakat. Suatu daerah bahkan di Indonesia untuk mendorong peningkatan pelayanan publik disahkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Undang-undang ini menetapkan standar pelayanan yang harus dipatuhi oleh setiap penyelenggara pelayanan publik di negara ini. Upaya-upaya peningkatan pelayanan publik telah dijalankan baik dengan sumber daya domestik maupun juga bantuan dari mitra pembangunan luar, seperti dari pemerintah Jerman, Amerika Serikat, Kanada, Korea, dan Australia. Beberapa inovasi pelayanan publik di daerah Maluku juga telah dilakukan dan meraih penghargaan loh. Contohnya adalah pemerintah Kota Ambon meraih juara pertama kategori inovasi daerah pada tahun 2023. Juga ada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon yang berhasil meraih penghargaan pelayanan berbasis HAM pada tahun 2022. Seiring dengan inovasi pelayanan publik, tuntutan masyarakat akan suatu pelayanan yang prima dan berkualitas akan semakin menguat. Dan penyelenggara pelayanan publik juga harus menanggapinya dengan inovasi yang terus-menerus dong, sehingga kepuasan masyarakat semakin meningkat. Penetapan standar pelayanan juga harus memuat setidaknya persyaratan dan prosedur pelayanan, jangka waktu penyelesaian, biaya pelayanan, dan jalur pengaduan bagi warga yang kurang puas sehingga dapat memberikan masukan perbaikan kualitas pelayanan. Salah satu kunci agar pelayanan berkualitas terletak pada cara petugas memberikan pelayanannya. Petugas pelayanan publik diharapkan dapat melayani secara komunikatif, ramah, profesional, dan berintegritas. Untuk itu, kegiatan penunjang juga perlu dilakukan seperti pelatihan pelayanan pelanggan untuk petugas pelayanan, kemudian survei kekuatan masyarakat, serta pemberian reward dan punishment bagi masyarakat yang ingin memberikan respon. Saat ini, sudah banyak kepala daerah yang menyediakan nomor telepon khusus untuk dapat menerima saran dan pengaduan dari masyarakat. Di banyak kantor pelayanan juga sudah terlihat adanya inovasi layanan, seperti layanan keliling, layanan online, dan layanan satu atap. Hal inilah yang harus terus-menerus dipertahankan, bahkan dikembangkan oleh pemerintah pusat, sehingga daerah dapat memberikan pelayanan publik ke depannya dengan lebih baik. Reformasi birokrasi pada pelayanan publik akan merubah wajah satu badan pelayanan publik dan menjadi pembelajaran bagi badan pelayanan publik lainnya. Dan terus berkembang sehingga seluruh pelayanan publik di Indonesia dapat memberikan pelayanan dengan lebih cepat, tepat, dan memuaskan oleh birokrat yang profesional, ramah, dan berintegrasi tinggi. Seperti contoh, seorang pegawai yang memiliki banyak pekerjaan di kantornya harus meninggalkan pekerjaannya berjam-jam untuk memperpanjang surat kendaraan bermotornya dan akhirnya tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu. Tetapi akan berbeda apabila ia dapat membayar pajak surat tanda kendaraan bermotornya dengan cara drive-thru yang hanya memakan waktu 10 menit dan pekerjaannya di kantor selesai tepat waktu. Menyenangkan bukan? Dengan adanya reformasi birokrasi di Badan Pelayanan Publik Masyarakat, dapat menghemat waktu berjam-jam sehingga bisa lebih produktif.
Dan untuk mendorong penyedia pelayanan publik dapat meningkatkan kualitas pelayanannya, maka pemerintah dalam hal ini Kementerian Pan-RB disarankan pembangunan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani atau WBBM di setiap instansi pemerintah. Melalui program ini diharapkan semakin banyak unit kerja pelayanan publik bisa menjadi zona percontohan. Pada akhirnya, setiap unit kerja terbebas dari praktek korupsi dan bisa melayani secara lebih optimal. Setiap tahunnya, predikat dan penghargaan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani diberikan oleh Kemenpan-RB sebagai apresiasi terhadap unit pelayanan publik yang inovatif, berkualitas, dan bebas korupsi. Penghargaan ini diserahkan pada peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia untuk memperbaiki pelayanan publik yang kita miliki dan memberikan kekuatan pelayanan kepada masyarakat. Satu orang masyarakat yang puas saja akan memberitahu orang terdekatnya, dan orang terdekatnya akan memberitahu yang lain. Dan semangat melayani dengan cepat, tepat, ramah, dan profesional harus terus digalakkan demi terciptanya reformasi birokrasi pemerintah yang lebih baik lagi. Mari bangun semangat reformasi birokrasi agar kedepannya pelayanan publik semakin memuaskan masyarakat. Demikianlah episode Kalesang kali ini terkait dengan pelayanan publik. Semoga dengan sistem reformasi birokrasi dapat menciptakan birokrasi pemerintah yang lebih profesional dengan karakteristik berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar serta kode etik aparatur negara. Mari katong sama-sama Kalesang for bangun negeri ini. Saya Juan Sakwarela, pamit undur diri.